Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syariful Lili selaku dosen membimbing mata kuliah Masail Fikih. Di sini saya akan membahas tentang polemik poligami dalam perspektif hukum Islam dan masyarakat modern. Jadi poligami ini merupakan salah satu persoalan dalam hukum Islam yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Sebagian kalangan menganggap poligami adalah bagian dari syariat Islam yang harus diterima sebagai hukum Islam. Di sisi lain, tidak sedikit yang memandang bahwa poligami sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat modern karena dinilai dapat menimbulkan ketidakadilan, konflik rumah tangga, hingga diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami persoalan ini secara utuh berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, kaidah fikih, serta mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat saat ini. Dalam Islam, dasar hukum poligami ini terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 3 yang berfirman, yang artinya, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi 2, 3, atau 4, tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ayat ini menjadi dalil utama diperbolehkan poligami. Namun apabila kita mengkaji lebih dalam, ayat tersebut ini tidak memerintahkan laki-laki untuk berpoligami, melainkan memberikan izin dengan syarat yang ketat, yaitu mampu berlaku adil kepada seluruh istri selain Selain Al-Quran ini, terdapat pula hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa Rasulullah ini mengatur praktek poligami agar tidak dilakukan secara berlebihan. Ketika seorang sahabat memiliki lebih dari 4 istri setelah masuk Islam, Rasulullah memerintahkan agar ia mempertahankan 4 orang saja dan menceraikan sisanya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam ini membatasi praktek poligami yang pada masa jahiliyah tidak memiliki batasan sama sekali. Dan jika dianalisis berdasarkan sumber hukum Islam, maka Al-Quran menjadi sumber hukum pertama. Hadis menjadi penjelas terhadap ayat Al-Quran. Kemudian para ulama ini melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum sesuai perkembangan zaman. Dalam proses ijtihad ini tersebut digunakan berbagai metode seperti qiyas, maslahah mursalah, dan sa'ad ad-dariyah, yaitu menutup jalan yang dapat menimbulkan kerusakan apabila suatu kebolehan justru berpotensi membawa mudarat yang lebih besar. Jadi di samping itu terdapat kaidah fikih yang sangat relevan dalam pembahasan poligami, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbih mashali. Artinya menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Kaidah ini itu menjadi dasar bahwa walaupun poligami diperbolehkan, apabila dalam prakteknya justru menimbulkan kerusakan seperti penelantaran istri, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakadilan terhadap anak maupun konflik keluarga, maka negara atau hakim dapat memberikan pembatasan demi menjaga kemaslahatan. Selain itu, terdapat pula tujuan utama syariat Islam, yaitu maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam konteks poligami. Tujuan syariat ini bukan sekedar memperbolehkan laki-laki memilih lebih dari 1 istri, tetapi menciptakan keluarga yang harmonis, menjaga kehormatan perempuan, memberikan perlindungan terhadap anak, serta mewujudkan keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Dan jika melihat masyarakat dunia modern ini, pandangan terhadap poligami ini sangat beragam, yaitu di sebagian besar negara ini poligami ini masih diperbolehkan dengan syarat tertentu, sementara di mana negara lain poligami dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Jadi perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan poligami ini tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran agama, tetapi juga oleh budaya, sistem hukum, kondisi ekonomi,
dan perkembangan sosial masyarakat. Jadi di Indonesia sendiri poligami ini tidak dilarang tetapi diatur secara ketat melalui peraturan perundang-undangan yang mana seorang suami yang ingin berpoligami harus memperoleh izin dari pengadilan agama, memenuhi syarat-syarat tertentu, memiliki kemampuan ekonomis serta mampu menjamin keadilan terhadap seluruh anggota keluarganya. Jadi pengaturan ini itu merupakan bentuk ijtihad negara dalam menerapkan nilai-nilai syariat sesuai kondisi masyarakat Indonesia yang maju. Dari sisi argumentasi hukum Islam, para ulama ini memiliki beberapa pandangan, yaitu kelompok pertama berpendapat bahwa poligami adalah sesuatu yang mubah atau boleh selama memenuhi syariat keadilan, yang mana disebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka berpendapat bahwa hukum Allah tidak dapat diubah oleh perkembangan zaman. Sementara itu, ulama kontemporer menempatkan bahwa keadilan yang menjadi syarat poligami sangat sulit diwujudkan melalui mereka merujuk pada surat An-Nisa ayat 129 yang menjelaskan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil secara sempurna di antara istri-istrinya meskipun sangat menginginkannya. Oleh karena itu, sebagian ulama memandang bahwa monogami lebih dekat dengan tujuan syariat karena lebih menjamin keadilan dan kemaslahatan keluarga. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam tidak menjadikan poligami ini sebagai kewajiban maupun anjuran umum, melainkan sebagai rukhsah atau keringanan dalam kondisi tertentu dengan syarat yang sangat ketat. Jadi kebolehan tersebut harus dipahami bersama prinsip keadilan, kemaslahatan, serta tujuan syariat. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka monogami menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam karena lebih dekat kepada keadilan dan terhindar dari kezaliman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.